9, 10. Alhamdulillah, amplop yang ketiga aku dapat $1.000. Kayak gitu. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Seperti janji aku kemarin ya teman-teman, aku kalau ada waktu mau unboxing hadiah Natal dan juga tahun baru aku tahun ini. Kali ini dapatnya kayak gini ya teman-teman. Yuk kita langsung buka sama-sama biar nggak pada penasaran. Ini udah aku buka ya karena momongan aku dia yang buka kertas kadonya, jadi dapat ini dompet. Gini dapat dompet, alhamdulillah. Terus itu juga aku juga dapat vitamin untuk perempuan ya teman-teman. Dan kalau kita kayak menstruasi kayak gitu tuh lebih lancar kayak gitu. Ini dapat dari majikan semua ini. Terus ini belum kebuka, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dapat apa ini? Oh, aku dapat cangkir. Dapat cangkir. Alhamdulillah dapat cangkir buat bikin kopi. Apapun hadiahnya mesti bersyukur. Dan mesti mengucapkan terima kasih, nggak boleh mengeluh kayak gitu ya. Nggak sama kayak tahun kemarin. Hadiahnya tahun ini cukup sederhana. Terus selain barang aku juga mendapatkan amplop. Ini aku dapat 3 amplop. Ini aku nggak nyebutin dari siapa-siapa, pokoknya ya majikan aku lah, semuanya ini majikan aku. Tapi dapatnya 3. Kita buka sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini dapatnya $50. Nih kayak gini ya, dapat $50. Terus habis itu ini yang kedua, kita lihat sama-sama. Ini dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 250. Kumpulin dulu ya. Kayak gini. Terus ini amplop ketiga. Wah, isinya ini banyak. Ada $100 kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, amplop yang ketiga aku dapat $1.000. Kayak gitu. Jadi totalnya hari ini tuh tahun ini, bukan hari ini. Totalnya tahun ini itu aku dapat $1.300 ya teman-teman, bonus tahunannya kayak kali ini. Alhamdulillah. Ini kalau dirupiahkan sekitar 14 atau 15 juta ya teman-teman. Sudah alhamdulillah banget. Aku sudah bersyukur, berapapun yang dikasih majikan itu aku selalu bersyukur kayak gitu ya teman-teman. Walaupun itu sedikit, aku sudah bersyukur, alhamdulillah. Hadiah akhir tahun kayak gini tidak ada maksud untuk pamer ataupun dia. Aku hanya punya tujuan untuk memberi motivasi untuk kalian yang sedang berjuang ataupun ingin berjuang bekerja ke luar negeri, terutama ke Singapura ya teman-teman. Gak semua orang Singapura itu kejam, gak semua orang Singapura itu jahat, gak semua orang Singapura itu pelit. Dimanapun kita kerja itu pasti akan bertemu dengan orang baik dan buruk ya. Ada orang baik, ada orang jahat, nggak hanya di Singapura. Di Taiwan pun aku sudah pernah menemukan majikan yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang ngomong kerja di Singapura itu orangnya keras-keras, jahat-jahat, itu tidak ya teman-teman. Dimanapun kita berada pasti ada orang baik, ada orang jahat. Jangankan di luar negeri, di Indonesia saja, di negara kita sendiri, terkadang kita sesama warga negara Indonesia saja itu masih ada orang yang menjajah teman sesama
negaranya sendiri ya teman-teman, masih ada orang jahat di negeri kita sendiri kayak gitu. Jadi jangan menyalahkan negara lain kayak gitu. Dimanapun kita berada itu tergantung nasib. Yang penting itu kita pikirannya itu positif. Biasanya itu apa yang kita jalani ya, apa yang akan kita hadapi, ya itu akan sesuai dengan pikiran kita ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan ingin melakukan sesuatu gitu harus pikirannya positif kayak gitu. Utamakan hatinya atau pikirannya tuh dipositifkan biar nanti semuanya tuh berjalan dengan lancar. Karena kalian percaya nggak, setiap kata itu adalah doa kayak gitu. Kalau misalkan kalian ketemu majikan yang kurang baik kayak gitu, ya kalian berusaha ngambil hatinya. Gimana caranya? Ya kalian yang tahu, karena kalian yang langsung menghadapi mereka. Aku sendiri pun di sini selama 7 tahun, di awal-awal tahun pertama pun majikan aku kurang cocok dengan aku dan aku kurang cocok dengan majikan aku. Kita sering berselisih paham. Aku sering melawan kalau itu tidak cocok dengan hati aku ya teman-teman. Aku sudah pernah minta izin untuk putus kontrak ketika aku baru kerja 6 bulan di sini, karena aku tidak tahan dengan peraturan-peraturan yang menurut aku itu terlalu berat kayak gitu. Aku dulu disuruh menggunakan seragam, aku tidak mau kayak gitu. Tapi aku ngomong langsung ke majikan aku tidak melalui perantara. Contohnya pakai agent, aku langsung ngomong aku tidak mau kayak gitu. Apa yang aku nggak suka aku ngomong langsung kayak gitu. Waktu itu ketika aku kerja di sini 6 bulan itu aku sudah ngomong aku minta pulang, aku sudah ngemasih barang-barang aku di koper kayak gitu. Terus habis itu aku juga sudah beli tiket, semuanya sudah terplanning. Tetapi mungkin majikanku berpikir daripada nanti ngambil baru masih ngajarin lagi, nggak cocok lagi, akhirnya dia ngalah kayak gitu ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau kalian misalkan nggak cocok dengan majikan, kalian bisa ngomong langsung, jangan dipendam dalam hati terus kalian gosip-gosip dengan temen kayak gitu. Oh majikan aku kayak gini, majikan aku kayak gitu. Gak usah, karena setiap kata adalah doa. Jadi usahakan bilang ke teman, majikan aku itu baiklah kayak gini, kayak gitu ya, usahakan kayak gitu. Karena kita tuh kerja di rumah majikan tuh nggak akan sehari 2 hari, akan setiap hari. Itu minimal ya 2 tahun ya, habis kontrak itu 2 tahun kita akan tinggal bersama dengan majikan. Jadi usahakan bicara dari hati ke hati biar majikan kalian tuh luluh dan bisa kalian tuh nyaman kerja di rumah majikan kayak gitu ya teman-teman. Jadi tips aku biar kalian itu bisa ngambil hati majikan ya kayak gitu. Kalau kalian nggak cocok tuh ngomong aja langsung ke majikan. Terus di sini aku juga mau sekalian jawab, Mbak, apakah kalau kamu itu setiap 2 tahun habis kontrak itu dapat bonus? Aku jawab sejujur-jujurnya ini menurut pengalaman aku. Aku di sini setiap habis kontrak aku tidak mendapatkan bonus kayak gitu. Tetapi aku dalam 1 tahun tuh mendapatkan bonus berkali-kali di luar kontrak ya teman-teman. Contohnya kayak gini, akhir tahun aku selalu mendapat bonus. Dan setiap aku ulang tahun juga mendapat bonus, hari raya pun dapat, hari-hari besar aku juga dapat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku finish kontrak aku nggak dikasih bonus dan uang tiket, aku tidak pernah menuntut. Karena menurut aku apa yang mereka berikan kepada aku tuh sudah melebihi bonus kontrak ya, bonus akhir kontrak sudah melebihi. Jadinya kalau aku masih menuntut itu berarti aku orang yang tidak tahu diri. Jadi alasan aku tidak mau menuntut karena majikan aku tuh royal. Walaupun aku nggak habis kontrak, tapi aku berkali-kali dikasih bonus kayak gitu ya teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi, bahasa apa yang aku gunakan setiap hari dengan majikan. Untuk di awal-awal karena aku ex Hongkong dan juga ex Taiwan, jadi lidah aku ini sudah terlatih dengan bahasa Mandarin dengan fasih ya teman-teman.
Jadi di awal-awal itu aku ngomongnya pakai bahasa Mandarin, padahal majikan aku itu kurang ngerti ya teman-teman. Padahal majikan aku itu ada Cinanya, ada Chinese-nya, tapi mereka itu ada blasteran, campuran kayak gitu. Jadi Mandarinnya kurang bagus. Jadi kayak gitu. Abis itu setelah aku di sini sekitar 1 tahun dan momongan aku yang pertama itu lahir dan bisa ngomong, baru itu aku pinter ngomong bahasa Inggris. Jadi aku di sini menggunakan banyak bahasa ya teman-teman, kayak gitu. Terus ada lagi yang tanya, di sini itu apakah nanti kalau kita pertama kali masuk ke rumah majikan diajarin untuk bekerja? Itu pasti ya teman-teman, dimanapun kita pertama kali masuk ke rumah orang atau ke rumah majikan itu, kita pasti diarahkan, ditunjukkan satu-satu tempatnya, kayak gitu. Jadi kalian kalau pertama kali sudah diajarkan itu, tolong kalian ingat-ingat kayak gitu. Karena biasanya orang luar negeri itu kalau sudah ngajarin 1 kali itu dia sudah nggak mau ngajarin lagi, karena mereka itu sangat sibuk sekali kayak gitu. Terus ada yang tanya lagi, majikanku orang apa? Majikanku orang Cina tapi blasteran ya teman-teman. Ada blasteran dari nenek-neneknya gitu, bukan murni Cina aja, tapi aku ngomongnya Cina aja kayak gitu ya teman-teman, tapi blasteran mereka itu. Terus apalagi, aku di sini berapa tahun? Aku di sini 7 tahun. Kalau kalian aku pakai PT dari mana? Aku itu dulu pertama kali masuk Singapura itu pakai PT Surabaya. PT-nya aku lupa namanya. Kalau nggak salah itu CNKS ya, Citra Nusa. Pokoknya CNKS kalau nggak salah, itu kepanjangannya apa aku lupa karena sudah sekitar 8 tahun yang lalu. Itu hanya di kontrak pertama. Habis itu aku ke majikan yang ini itu adalah calling visa ya teman-teman. Majikan aku ini karena dia punya bisnis di Bali banyak banget, jadi dia sering ke Indonesia. Jadi kayak gitulah, aku pakai calling visa ya teman-teman. Semuanya diurus sama majikan. Dari Indonesia ke sini itu aku pokoknya tahunya tuh dulu berangkat, kalau ditanya apa syarat-syaratnya, apa prosedurnya, aku nggak tahu karena aku dulu cuma dimintain paspor kayak gitu sama majikan aku, cuma dimintain data paspor ya teman-teman. Terus sama majikan aku diurusin semuanya kayak gitu. Terus ya nyampe bandara langsung dijemput majikan aku, terus semuanya pokoknya diurusin majikan aku nggak tahu ya teman-teman, karena majikan aku itu yang perempuan kerja di bidang hukum, dan majikan aku yang laki-laki kerja di bidang perbankan dan juga punya bisnis kayak gitu. Oke teman-teman, jadi video aku unboxing kado akhir tahun kali ini harus aku akhiri sampai di sini. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.